Halo, selamat pagi. Kembali lagi saya Frankie Tumbol di channel YouTube saya. Hari ini saya mau membagi atau sharing tentang cara kita menyimpan lensa dan kamera kita dengan baik supaya terhindar dari apa yang dibilang jamur, ya. Karena sayang sekali lensa kamera yang tentunya mahal-mahal itu akhirnya tidak bekerja dengan baik, fungsinya juga berkurang, ya, kinerjanya juga berkurang maksud saya, karena berjamur. Ya, biasanya kalau di kamera itu di bagian findernya itu bisa ada jamuran di bagian sensor di dalamnya, ya, di bagian sensornya itu bisa jamur. Begitu juga di lensa kita ini, ya, di lensa ini jangan saudara pikir bahwa lensa ini aman-aman saja, tapi kalau lensa ini berjamur, ya tentu juga akan mempengaruhi kinerja. Kita tahu harga lensa itu kan harga yang tidak murah, bisa sampai satu mobil ya harganya. Tapi lensa saya ini tidak harga mobil ya, tidak. Kalau harga motor ya mungkin masih, ya, ini harga motor masih oke. Sayang sekali kita sudah memiliki perangkat yang bagus seperti ini, akhirnya tidak berfungsi dengan baik karena masalah jamuran. Apalagi kalau kita mau jual lagi, ya, itu di toko itu mereka teliti sekali. Yang pertama mereka akan lihat selain fungsi-fungsinya masih berjalan, tetapi yang paling penting adalah apakah lensa ini ada jamur atau tidak. Sebenarnya bisa sih kalau kita mau bersihkan jamurnya, bawa di pusat service centernya bisa, cuma kan harus keluar biaya lagi. Tapi lebih bagus kan kalau kita rawat supaya lensa kita tetap baik-baik saja dan kamera kita sebaik-baik saja. Termasuk drone juga ya, drone itu juga adalah kamera dan itu perlu juga dirawat. Saya pisahkan mana dry box untuk drone, mana dry box untuk kamera. Kalau yang drone ada, tetapi dimensi dry boxnya lebih besar karena ada juga alat-alat pendukung ya untuk drone yang saya punya. Nah, ini saya hanya mau memperlihatkan satu dry box yang kecil seperti ini yang saya beli di online, di Tokopedia ada, di Bukalapak juga ada, bahkan di Amazon, dimanapun, Shopee, banyak. Intinya di sini saya hanya mau berbagi bagaimana cara merawat lensa dan kamera dengan baik dalam hal penyimpanannya. Nah, ini saya memiliki dry box yang dimensinya tidak terlalu besar, ukurannya tidak terlalu besar. Ada yang besar, ada yang kecil juga ya, ada yang sedang-sedang. Ini kalau tidak salah tingginya 16, ya, baru lebarnya ini sekitar 18, panjangnya 20-an. Dan yang saya dapatkan dari dry box ini, dia juga sudah memiliki hygrometer. Hygrometer ini adalah alat ukur untuk mengukur tingkat kelembabannya. Ya, tingkat kelembaban itu yang idealnya itu tidak kurang dari 30 dan tidak lebih dari 50. Kalau toleransinya masih boleh 55 sampai 60 masih toleransi, masih boleh, tapi jangan lebih dari itu. Begitu juga kalau kurang 30, itu juga perlu diatur ulang kelembabannya supaya jangan kurang dari 30. Karena kalau terlalu lebih dari angka ideal ukuran kelembaban, tingkat kelembaban misalnya di atas 60 atau ya di atas 60, itu bisa mengakibatkan jamuran. Saya beli di Tokopedia dan di dalam ini sudah disertakan dengan silika gel. Nah, silika gel ini adalah alat untuk menarik udara yang diserap ya, sehingga tingkat kelembabannya itu bisa teratur. Nah, ini sudah satu paket dengan dry box ya. Dry box saya ini mereknya Wonderful dan silika gelnya juga ini mereknya Wonderful. Ada silika gel yang tersendiri ya, tidak satu merek, bisa dibeli. Dan silika gel itu bisa terbagi, ada yang elektrik, ada juga yang non elektrik. Kalau ini yang elektrik bisa recharge ya. Jadi kalau seumpamanya biji-bijinya ini sudah warna merah muda, ya, ini kita harus charge lagi sampai dia warna biru. Charge-nya kurang lebih 3 sampai 4 jam atau sampai 5 jam. Dan setelah itu kita gunakan. Tapi sebelum dimasukin ke dalam dry box, pastikan kita dinginkan dulu sekitar 5 sampai 10 menit baru dimasukin.
Oke, terus kemudian dry box ini punya seal, ada sealnya, karet-karet, jadi betul-betul udara tidak mudah masuk. Dan selain itu dia punya lubang di sini. Ini yang mengatur semuanya. Kalau seandainya kita masukin kamera, silika gelnya sudah masuk, terus ternyata jarumnya sudah di bawah 30, sudah terlalu kering, nah kita bisa kasih longgar di sini ya, sehingga udara bisa masuk sedikit, sehingga jarumnya bisa kembali lagi pada angka yang ideal ya. Nah, situ. Jadi bisa diputar-putar di sini. Settingnya kurang di situ. Tapi kalau sumpahnya jarumnya sudah melebihi dari 60, berarti kita harus kencangkan lagi. Nah, seperti itu. Nanti akhirnya jarumnya akan ada di satu titik yang dimana dia tidak akan bergeser lagi. Ya, intinya dry box ini aman karena ada hygrometernya. Jadi kita bisa lihat tingkat kelembapannya sejauh mana dia bekerja ya. Oke, tipsnya, dry box ini tentu fungsinya untuk bagaimana alat-alat kita itu tidak berjamur. Nah, makanya kita harus simpan di wadah yang tepat. Ada dry box juga yang tidak seperti ini, tidak memiliki hygrometer. Dry box makanan bisa, karena dia juga punya, cari yang ada sealnya, ada seal karet ini. Ya, tinggal kita beli hygrometernya saja untuk mengukur, melihat. Ada yang bisa dibeli yang tersendiri, ditaruh di dalam dry box, kita bisa lihat tingkat kelembapannya bagaimana, bisa. Tapi ada yang sudah include seperti ini, dia sudah masuk begini. Dan dry box itu yang paling murah sampai yang paling mahal ada ya. Yang paling mahal itu dia sudah sejenis kayak lemari ya, kayak kabinet begitu, dan tinggal colok saja, nanti otomatis dia atur suhunya, tingkat kelembapannya. Ada yang paling murah. Kalau saya ini ya, ini sekitar 500-an ya harganya ini. Saya ambil yang small begini saja karena lebih portable begini, bisa dibawa di mana-mana ya. Kalau kita mau kemana-mana, mau keluar kota, bisa dibawa. Jadi, dan juga ini barang hari-hari yang membantu pekerjaan saya. Oke, cara menyimpannya setelah kita charge ini sudah warna biru ya. Kita simpan letakkan silika gelnya di bawah di dalam sini. Itu bisa kita kasih berdiri begini supaya kita bisa lihat nanti indikator silika gel itu masih warna biru atau warna merah muda. Kalau sudah warna merah muda atau pink, berarti itu harus di-charge lagi. Tapi pengalaman saya pakai ini biasanya 2 minggu baru charge lagi. Tapi kalau memang mau pakai, kalau kalian punya silika gel cadangan yang mungkin bukan elektronik, biasa, bisa diganti, dimasukin saja di dalam ya. Oke, pertama kita taruh silika gelnya, baru kita masukin lensa, terserah yang mana duluan. Taruh aja seperti ini. Lensa kedua kita taruh, lensa ketiga, lensa keempat, baru kita taruh kameranya, baru GoPro kita taruh, terserah tapi mana action camnya. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, kita tutup. Nah, ini cukup kuat ya kancingannya ini. Tekan aja. Nah, sudah. Tinggal kita lihat nanti jarumnya akan bergerak ya. Dia akan berada di angka-angka yang angka-angka ideal untuk ukuran tingkat kelembapannya. Nah, nanti silika gel ini akan bekerja di dalam. Nah, sehingga barang-barang kita ini aman dari jamur dan tidak membuat kita kecewa, dan jiwa dan hati serta pikiran kita tetap happy. Ya, saya kira ini saja tips dari saya untuk bagaimana cara merawat kamera dan lensa, menyimpannya, sehingga barang-barang yang kamera-kamera, lensa-lensa kita yang mahal-mahal itu bisa terjaga kondisinya, fungsinya tetap berjalan baik, kinerjanya juga bagus, dan tentu tidak jamuran ya, karena jamuran itu. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian, dan salam, saya Frankie Tumbol. Selamat pagi dan salam sehat. Dah.